Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fabio Albani dari 12 IPS 1. Di sini saya akan mengajarkan remedial sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik pada masa Orde Baru yang bermula dari tahun 1966 sampai 1998. Pertama, dari kondisi pada masa awal Orde Baru. Sebagai sejarawan berpendapat pada masa Orde Baru dimulai sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal yaitu Super Semar, diberikannya oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Melalui surat tersebut, Soeharto diminta untuk menjaga keamanan dan juga menjaga ketertiban serta menjaga keselamatan pribadi Presiden. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Namun, Super Semar ini nantinya akan mengakibatkan kondisi yang disebut dualisme kepemimpinan nasional. Apa yang dimaksud dualisme kepemimpinan nasional? Dualisme kepemimpinan nasional itu kedudukan yang sama antara Presiden Soekarno dan Soeharto dalam memimpin negara dan pemerintahan. 2 tahun setelahnya Soeharto kemudian ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mau tahu kan bagaimana proses kisah Soeharto yang nantinya akan ditetapkan sebagai Presiden Indonesia? Jadi diawali dari tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang dimana pidatonya itu tentang pertanggungjawabannya mengenai peristiwa G30 SPKI. Pidato tersebut berjudul Nawaksara. Namun sayangnya pidato tersebut itu ditolak oleh MPRS. Selanjutnya itu pada tanggal 10 Januari 1967, Soekarno melengkapi pidato yang ditulis atau diberi judul pelengkap Nawaksara. Namun lagi-lagi MPRS menolaknya. Lalu pada tanggal 7 Maret 1967 melalui ketetapan MPRS No. 33 MPRS 1967, MPRS mengangkat Soeharto yang memegang amanat Super Semar sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, di mana kemudian Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia melalui ketetapan MPRS No. 44 MPRS 1968. Itulah mengenai proses awal sehingga masa Orde Baru kemudian dipimpin oleh Soeharto. Jadi selanjutnya kita akan membahas kebijakan dalam negeri pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru diantaranya itu 1. Melaksanakan pemilu. 2. Menyederhanakan jumlah partai politik dalam peserta pemilu. Itu yang ketiga itu menerapkan difungsi ABRI. Kita mulai nih dari yang pertama, yaitu melaksanakan pemilu. Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan pemilu pertamanya
pada Juli 1971 untuk pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD. Nah, pada pemilu pertama ini terdapat 10 peserta yang mengikuti pemilu tersebut. Di antaranya ada Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia atau yang disebut PARMUSI, Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekber Golkar, ada Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat banyak, Murba yang kita sebut, ada Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau disebut kita itu IKI. Nah, berdasarkan hasil pemilu 1971 Sekber Golkar, NU, PARMUSI dan juga PNI menempati posisi teratas pemilu. Pemilu 1971 juga menetapkan bahwa MPRS sebagai pengganti MPRS. Seluruh anggota MPRS kemudian dilantik pada 1 Oktober 1972 dan diketuai oleh Kiai Haji Izam Khalid. MPR kemudian menunjukkan Soeharto untuk kembali menjadi Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilantik tanggal 23 Maret 1973. Selanjutnya pemerintah Orde Baru juga berhasil menyelenggarakan pemilu berikutnya seperti pemilu kedua pada tahun 1977, pemilu ketiga tahun 1982, pemilu keempat tahun 1987, pemilu kelima 1992, pemilu keenam tahun 1997. Selain dilaksanakannya pemilu pada masa Orde Baru adalah dui fungsi ABRI. Pada masa ini, selain berperan sebagai menjaga pertahanan dan keamanan negara, ABRI juga berperan dalam bidang sosial, politik, dan pemerintah. Nah, perwira militer juga memiliki perwakilan di setiap struktur pemerintahan, bahkan sampai ke tingkat desa. Di fungsi ABRI ini mengakibatkan menguatnya kedudukan ABRI di dalam pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan yang dijabat oleh anggota ABRI dan adanya fraksi ABRI dalam DPR serta peran ABRI dalam pembangunan nasional. Nah, itu guys, kebijakan politik dalam negeri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.